Saya melihat bahwa sebenarnya ada sebuah isu yang melatar belakangi, entahkah viralnya berita katanya Dr. Richard mau masuk Islam dan sebagainya, tentu kita hargai saja. Tetapi menurut saya, apakah ini adalah akibat gagal memahami kekristenan? Dan jika memang demikian, saya pikir ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. So, dengan fakta bahwa apakah Dr. Richard akan pindah server atau tidak, ya itu terserah Dr. Richard. Tetapi saya kira hari ini penting bagi kita untuk kemudian membahasnya karena berapa banyak orang-orang seperti Dr. Richard Lee yang hari ini ada dalam kekristenan atau ada di dalam gereja. Sehingga bisa menyebarkan Islam yang baik. Karena aku belajar dari teman-teman, Islam itu luar biasa indah. Dokter belajar Islam kayak gini sebelum ada masalah ini atau sesudah? Dokter belajar Islam tentang sebelum Islam ya, dari tahun lalu kan aku belajar dengan Ustadz Dery. Terus-terusan dia ngajarin aku terus-terusan banget dengan Ustadz Eri, dengan Ustadz Khalid ke 2 bulan yang lalu ya ketemu ya. Ustadz Felix Shaw baru kemarin pulang dari tempatku. 2 jam loh dia ngajarin aku. Berarti bukan karena ini ya, kasus ini ya? Enggak, aku pengen belajar tentang Islam aja sih. Aku pengen belajar tentang Islam. Ternyata Islam yang baik dan benar itu wah luar biasa indah sekali ternyata. Islam itu luar biasa banget ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, viral beberapa waktu yang lalu tentang rencana Dr. Richard Lee akan berpindah agama, berniat ingin memeluk agama Islam. Itu baru rencana ya, tetapi sudah membuat banyak sekali dari para pendeta, para polemikus Kristen terguncang, kejang-kejang dan mengungkapkan rasa kekecewaannya. Dan bahkan ada seorang pastor yang memberikan sebuah pesan khusus kepada Dr. Richard yang intinya agar jangan sampai Dr. Richard tersebut masuk Islam. Dan kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari pendeta Andre Tunggal yang juga ikut angkat bicara tentang rencana kemu'alafan dari Dr. Richard tersebut. Oke teman-teman, mari kita simak sejenak statement dari pendeta Andre Tunggal. Bagaimanakah pendeta ini juga mengungkapkan rasa kekecewaan teramat sangat ya. Baru rencana, belum terjadi, tetapi sudah membuat banyak dari para pendeta, para polemikus Kristen terguncang dan kejang-kejang. Halo teman-teman semua, kembali dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik yang menurut saya menjadi viral belakangan ini ya. Dan judul dari topik hari ini adalah isu di balik Dr. Richard Lee yang bakal masuk Islam ya. Nah, ini adalah satu topik yang menarik perhatian saya lantaran ada beberapa subscriber yang kemudian meminta saya atau berkomentar tentang isu Dr. Richard Lee yang dikabarkan akan masuk Islam. Ini adalah contoh beberapa teman subscriber yang kemudian berkomentar untuk ngomong Richard Lee yang mulai merapat ke seberang. Anda bisa lihat sendiri di depan, dan ada yang bilang bahwa Dr. Richard Lee mau masuk Islam tuh begitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian menarik perhatian saya karena memang berita belakangan ini berbicara tentang Dr. Richard yang katanya bakal masuk Islam, Dr. Richard yang masuk Islam dan sebagainya ya. Dan saya pikir oke, ini cukup viral ya. Menurut saya yang paling benar adalah mereka tetap agama di bawah logika atau mereka itu berjalan seiringan menurut saya. Saya juga berpendapat tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara imanin saja. Mohon maaf Pak Pendeta, anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta. Mereka makin cerdas, makin pintar, makin bertanya. Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Pertanyaan itu terus berputar Pak Pendeta. Contoh, saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta Pak Pendeta. Saya VIP. surga yang mana? VIP, ada AC-nya.
Kalau yang itu yang kipas angin. Nah, teman-teman, video yang ditampilkan oleh Pendeta Andre Tunggal yang ketika itu memutarkan video ketika Dr. Richard mengundang Pendeta Gilbert Lumoindong menjadi narasumber ya. Sangat serius ketika Dr. Richard bertanya, menerangkan segala sesuatunya dengan sangat detail. Tetapi kita bisa mendengar pula jawaban dari Pendeta Gilbert Lumoindong yang seolah asal-asalan, tidak niat untuk menjawab seperti itu ya. Betul apa yang dikatakan oleh Dr. Richard, kalau orang beragama itu tidak asal imani saja, jangan banyak tanya. Makanya dikatakan oleh Dr. Richard, banyak sekali dari kaum muda Kristen sekarang ini yang kritis dan logis, sehingga mereka itu memakai logika dan akal sehatnya, tidak asal imani saja. Oke, kita akan tampilkan sebuah dalil di dalam Bible di mana Yesus berkata di dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sangat jelas sekali di situ ya, jangan asal imani saja tetapi pakai logika. Jelas Yesus bukan Tuhan, melainkan Yesus hanyalah seorang utusan. Tuhan itu Esa, Tuhannya Yesus adalah Tuhannya segenap manusia. Ajaran Yesus sama seperti ajaran nabi-nabi sebelumnya, sebab Yesus diutus oleh Allah untuk meluruskan ajaran para nabi sebelumnya yang telah dibengkokkan. Semisal ada di dalam Ulangan 6 nomor 4, Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Video ini menarik perhatian saya, dan itulah yang kemudian membuat saya akhirnya merilis live streaming kali ini. Saya melihat bahwa sebenarnya ada sebuah isu yang melatar belakangi, entahkah viralnya berita katanya Dr. Richard mau masuk Islam dan sebagainya, tentu kita hargai saja. Tetapi menurut saya, apakah ini adalah akibat gagal memahami kekristenan? Dan jika memang demikian, saya pikir ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. So, dengan fakta bahwa apakah Dr. Richard akan pindah server atau tidak, ya itu terserah Dr. Richard. Tetapi saya kira hari ini penting bagi kita untuk kemudian membahasnya, karena berapa banyak orang-orang seperti Dr. Richard Lee yang hari ini ada dalam kekristenan atau ada di dalam gereja. 2 seconds later. Makin berkah sehingga bisa menyebarkan Islam yang baik. Karena aku belajar dari teman-teman, Islam itu luar biasa indah. Dokter belajar Islam kayak gini sebelum ada masalah ini atau sesudah? Dokter belajar Islam tentang Islam dari tahun lalu kan aku belajar dengan Ustadz Dery. Terus-terusan dia ngajarin aku terus-terusan banget dengan Ustadz Eri, dengan Ustadz Khalid ke 2 bulan yang lalu ya ketemu ya. Ustadz Felix Show baru kemarin pulang dari tempatku. 2 jam loh dia ngajarin aku. Berarti bukan karena kasus ini ya? Enggak, aku pengen belajar tentang Islam aja sih. Aku pengen belajar tentang Islam. Ternyata Islam yang baik dan benar itu wah luar biasa indah sekali ternyata. Islam tuh luar biasa banget ternyata ya. Ketika hidayah itu datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Dan kenyataannya Dr. Richard ini sudah belajar agama Islam itu sejak setahun yang lalu. Dan itu tidak serta-merta ketika Dr. Richard beberapa waktu yang lalu mengungkapkan keinginannya ingin memeluk agama Islam, pastinya melalui proses pembelajaran yang sangat panjang, yang sangat lama, melalui pembelajaran perbandingan agama. Jadi salah besar jika tadi Pendeta Andre Tunggal memvonis dan mengatakan bahwa Dr. Richard ini tidak memahami kekristenan. Justru banyak sekali dari para mu'alaf tersebut, karena mereka mendalami Bible mereka yang akhirnya menemukan kebenaran itu, justru mereka masuk Islam. Karena apa? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible yang notabene itu adalah ajaran Yesus, tetapi justru yang mengamalkan adalah umat Islam. Maka dari situ lantas mereka mempergunakan logika dan akal sehatnya. Kalau mereka ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, maka harus masuk Islam. Nah,
itulah yang membuat Pendeta Andre Tunggal kecewa dan kejang-kejang. Walaupun Dr. Richard saat ini belum masuk Islam, tetapi kabar akan kemualafan dari Dr. Richard ini cukup mengguncang dunia kekristenan, terkhusus para pendeta, para pastor, apalagi para polemikus. Mereka menuduh yang bukan-bukan dan memberikan tendensi negatif kepada Dr. Richard karena keinginannya ingin masuk Islam tersebut. Oke sahabat, demikian sekedar hiburan dari Pendeta Andre Tunggal. Mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.